Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andes dengan NIM 32024-021 dengan dari program studi manajemen informatika. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul analisis dan klasifikasi dataset iris menggunakan logistik regression, SVM dan decision tree. Presentasi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang dan rumusan masalah, kedua penjelasan kode program beserta tahapannya, dan yang ketiga hasil dan analisis dari ketiga model yang dibandingkan, dan yang keempat yaitu kaitan dengan dua jurnal referensi yang telah saya review, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang proyek. Latar belakang dari laporan saya yaitu penelitian ini menggunakan data iris, yaitu data standar dalam pembelajaran mesin yang berisi data 3 spesies bunga iris. Yang pertama yaitu setosa, yang kedua versicolor, dan yang ketiga virginica. Dataset ini sering dijadikan bahan uji untuk algoritma klasifikasi karena memiliki fitur numerik yang jelas, yaitu panjang dan lebar sampel, serta panjang dan lebar petal, dan distribusi antar kelas cukup bisa dipisahkan secara visual. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana membangun model klasifikasi yang akurat untuk memisahkan 3 kelas spesies iris ini. Yang kedua, metode apa yang memberikan perform terbaik pada data ini, apakah logistik regression, SVM atau decision tree. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan evaluasi model secara objektif, akurasi, precision, recall, confusion metric. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama membangun dan membandingkan beberapa model klasifikasi, yang kedua menentukan model terbaik berdasarkan metrik evaluasi, dan yang ketiga yaitu menyajikan analisis hasil secara komprehensif. Baik, yaitu selanjutnya batasan masalah. Penelitian ini hanya menggunakan dataset iris bawah scikit-learn yang berjumlah 150 sampel tambah menambahkan data eksternal lain. Yang kedua yaitu model klasifikasi yang dibandingkan dibatasi pada 3 algoritma, yaitu logistic regression, support vector machine atau SVM dengan kernel linear, dan decision tree tanpa mencakup algoritma ensemble seperti random forest atau gradient boosting. Dan yang ketiga yaitu proses pelatihan menggunakan parameter default dari scikit-learn. Dia tidak dilakukan hypermeter tuning secara mendalam seperti grid search atau random search. Yang keempat, evaluasi model dibatasi pada satu skema pembagian data test split 70-30 dengan random state 42 tanpa menggunakan k-fold cross validation. Penelitian ini bersifat akademik untuk keperluan tugas UAS mata kuliah kecerdasan buatan sehingga tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada sistem produksi. Baik, selanjutnya yaitu kita penjelasan ke kode. Sekarang saya akan menjelaskan alur kode program yang saya buat secara garis besar. Kode ini terbagi menjadi 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu saya mengimport library yang saya gunakan beberapa modul dari set dan load iris untuk membuat dataset, trend test, split untuk membagi data latihan uji, standar scale untuk standarisasi fitur, 3 model
klasifikasi yaitu logistic regression, SVC, dan decision tree classifier, serta beberapa metrik evaluasi seperti akurasi source, classification report, dan confusion metric. Selanjutnya tahap kedua yaitu membuat data iris. Tahapan kedua, membuat data set fitur disimpan dalam variabel X dan label kelas disimpan dalam variabel Y. Tahapan ketiga yaitu membagi data, split 30% train dan 30% test. Saat di tes ini yaitu menggunakan parameter statistik Y supaya posisi tiap kelas tetap seimbang di kedua bagian data, dan random state 42 supaya hasil pembagian selalu sama setiap kali dijalankan ulang. Ini penting untuk memastikan hasil penelitian bisa direproduksi. Lanjut ke step 4 yaitu standarisasi data. Nah, tahap keempat ini menggunakan standar scalar. Ini penting khususnya untuk logistic regression dan SVM karena kedua algoritma ini sensitif terhadap skala fitur decision tree sendiri, tidak memerlukan standarisasi karena cara kerjanya berbasis threshold atau ambang batas, bukan berbasis jarak antar titik data. Selanjutnya yaitu tahap kelima, ini adalah inisialisasi model. Tahap kelima ini saya mendefinisikan 3 model sekaligus dalam bentuk decisionary, yaitu logistic regression SVM dengan kernel linear dan decision tree dengan random state 42 agar hasilnya konsisten. Nah, selanjutnya yaitu ke pelatihan evaluasi model. Di tahap ke-6 ini adalah penelitian dan evaluasi. Di sini kode melakukan literasi terhadap ketiga model tadi. Untuk tiap model, kode secara otomatis memilih apakah memakai data yang sesuai, memakai data yang sudah di scale atau belum, sesuai kebutuhan algoritmanya atau belum. Setelah itu model dilatih dengan fungsi fit dan diprediksi dengan predict, lalu hasilnya dicetak berupa akurasi classification report yang berisi precision, recall, dan F1 score per kelas. Secara confusion metric untuk melihat detail kesalahan klasifikasi. Oke, selanjutnya itu bagian Oke, selanjutnya itu ke bagian logistic regression. Nah, sekarang masuk ke bagian hasil. Setelah kode dijalankan, saya mendapatkan akurasi sebagai berikut. Logistic regression yaitu 0,91%, SVM linear itu sama 91,11%, dan decision tree yaitu 0,93. Sementara itu, decision tree justru menjadi model dengan akurasi tertinggi di percobaan ini, yaitu
0,93% dengan pola kesalahan yang berbeda. 3 data versicolor salah diprediksi sebagai, tapi seluruh data Virginisa berhasil diprediksi dengan benar 100%. Ini terjadi karena decision tree bisa membentuk batas keputusan non-linear sehingga pada kasus tertentu bisa lebih fleksibel dibanding model linear. Ya, yang perlu digarisbawahi, ketiga model ini selalu berhasil mengklarifikasikan kelas setosa dengan sempurna, precision dengan recall-nya 100%. Ini karena fitur petal lock dan petal width pada spesies sentosa memang jauh berbeda dari dua spesies lainnya, sehingga sangat mudah dipisahkan. Kesulitan utama ketiga model justru konsisten muncul pada batas antara versicolor dan Virginisa, karena kedua kelas ini secara alami memiliki nilai fitur yang saling tumbuh tindih. Kesimpulannya, untuk dataset kecil dan berdimensi rendah seperti iris, ketiga model memberikan perform yang tinggi dan sebanding berkisaran antara 0,91 sampai 0,93%. Decision tree memang unggul tipis di percobaan ini, tapi saya perlu catat bahwa decision tree pada umumnya itu lebih rentan overfitting dibandingkan model linear, sehingga logistic regression atau SVM tetap jadi pilihan yang lebih stabil atau ingin digenerasikan ke data baru. Kaitannya dengan jurnal Baik, di sini saya akan lanjut ke review jurnal yang telah saya buat untuk di jurnal yang pertama ini dibuat oleh Rahayu Ningsi dari tim dari jurnal tentang penerapan algoritma C4.5 untuk klasifikasi kenaikan jabatan karyawan di PT Siprama Cakrawala. Meskipun studi kasusnya berbeda dari penelitian saya, jurnal ini menunjukkan bahwa algoritma berbasis pohon keputusan seperti C4.5 bisa mencapai akurasi tinggi, yaitu 88,91% dalam mengklasifikasi data kategori numerik. Selain itu ada review jurnal 2 yang dibuat oleh Sylvie Gustian dari D-Techno, justru langsung relevan karena juga menggunakan dataset iris sebagai objek evaluasi algoritma C4.5. Pada penelitian tersebut, algoritma C4.5 ini mencapai akurasi hingga 95% pada data set iris. Angka ini sedikit lebih tinggi dari hasil decision tree pada penelitian saya yang mencapai 93,33% tadi. Perbedaan ini wajar karena bisa dipengaruhi oleh perbedaan skema pembagian data, parameter algoritma atau tools yang digunakan. Yang membedakan penelitian saya dengan kedua jurnal tersebut adalah saya membandingkan decision tree secara langsung dengan dua algoritma lain, yaitu logistic regression dan SVM pada dataset yang sama, sesuatu yang tidak dilakukan di kedua jurnal saya tersebut. Kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu baik. Selanjutnya kesimpulan dari
Baik, selanjutnya kesimpulan dari penjelasan saya ini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa ketiga algoritma yang saya uji, logistic regression dan SVM linear dan decision tree, sama-sama mampu mengklasifikasikan dataset DRS dengan performa yang tinggi dengan akurasi berkisaran 91% sampai 30%. Pemilihan model terbaik pada akhirnya bergantung pada kebutuhan. Jika mengutamakan stabilitas dan generalisasi, logistic regression atau SVM lebih disarankan. Jika mengutamakan interpretabilitas dan performa pada data tertentu, decision tree bisa jadi pilihan dengan catatan risiko overfitting perlu diwaspadai. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.